Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Oke, kakak-kakak di sini sudah. Kak Jati sudah siap? Sudah. Sudah. Kak Fani? Siap, Kak. Oke, kakak-kakak di sini sudah siap. Jadi adik-adik yang di rumah nggak boleh kalah, harus siap ya. Oke, karena kakak-kakak sudah siap semuanya, adik-adik juga sudah siap. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Nanti Kak Fatna yang akan pimpin kita berdoa ya. Semuanya ambil siap doanya, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat. Dan terima kasih Tuhan karena sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Berkat Tuhan bantu kami, Tuhan bersama dengan kami supaya kami bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan juga kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Ayo tepuk tangan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya, dari awal. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita dari tadi malam hingga pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yeay. Oke, kita sudah lagu tadi mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita dari tadi malam hingga pagi ini. Lalu bukan hanya itu saja adik-adik, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada di sana. Dan mungkin sekarang ini Tuhan mungkin ada di rumah adik-adik semuanya, tapi kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung dengan mata kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu adalah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Lagu berikut ini, Yesus di dalam rumahku, kita akan menyanyikannya dengan semangat. Kita mau percaya kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ayo Kak, ikutin gerakan kakak dan Kak Jadi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi ya, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
sekarang sudah capek memuji Tuhan. Kak Jati capek? Wah, nggak boleh capek. Nggak boleh capek kalau memuji Kak Fani. Semangat. Adik-adik harus tetap semangat ya. Nggak boleh kalah dari kakak-kakak yang di sini. Oke, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita sudah menari untuk Tuhan sama-sama. Sekarang saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Jati. Silakan Kak. Ya, adik-adik dipersilakan dulu ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa. Nanti Kak Jati yang akan memimpin. Ikutin kata-kata Kak Jati ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah. Amin. Amin. Nah, sekarang Kak Jati akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Bisa diambil dulu Alkitabnya. Nah, kalau ada adik-adik yang belum bawa Alkitab, bisa di-pause dulu supaya adik-adik bisa mengambil Alkitabnya dulu. Nanti kita akan sama-sama baca ayat ini bersama-sama. Kita buka di Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran di perjanjian lama atau baru Kak? Keluaran di perjanjian lama ya adik-adik, setelah kejadian. Pasalnya di Keluaran 20 ayat 12. Sudah ketemu ya? Kita baca sama-sama di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di ayat ini kita belajar untuk menghormati. Menghormati siapa? Orang tua kita. Di sini kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Ini merupakan salah satu hukum yang diberikan oleh Tuhan, yang termasuk dalam 10 hukum Tuhan. Kira-kira ini hukum yang keberapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Yang keberapa? Bukan 3. Berapa? Ini adalah hukum yang ke-5. Ya, ini adalah hukum yang ke-5, yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Apa itu menghormati? Mungkin kalau ikutin apa yang papa mama bilang. Ikutin apa yang papa mama bilang. Selalu taat kepada orang tua Kak. Taat kepada orang tua. Bisa ya adik-adik seperti itu. Nah, tapi untuk menghormati orang tua sendiri itu merupakan suatu sikap. Menghormati itu merupakan suatu sikap untuk bersikap sopan, bersikap santun kepada seseorang. Kalau menghormati orang tua berarti kita bersikap sopan, bersikap santun kepada orang tua kita. Bahkan bisa taat, bisa mengikuti apa yang orang tua kita minta. Seperti itu ya adik-adik. Terus kenapa ya kita harus menghormati orang tua kita? Kak Fatna sama Kak Fani tahu nggak kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena orang tua kita yang melahirkan kita Kak. Ya, karena orang tua kita yang melahirkan kita. Karena orang tua kita yang selalu menjaga kita. Karena orang tua kita yang selalu menjaga kita dari kita kecil sampai sekarang, sampai kita sudah besar. Wah. Nah, kita juga menghormati orang tua karena orang tua kita merupakan wakil dari Allah kita. Pada waktu kita lahir, kita diperkenalkan oleh orang tua kita kepada Tuhan. Pada waktu itu, kalau misalkan kita menghormati orang tua, berarti kita menghormati Tuhan. Ini juga merupakan salah satu
perintah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu untuk menghormati orang tua. Jadi, kita harus menghormati orang tua kita. Kira-kira lagi nih, bentuk menghormati orang tua itu seperti apa, Kak? Kak Fani dulu. Oke, kalau dari Kak Fani, nurut kalau disuruh orang tua suruh nyapu rumah. Oke, siap Mama, Papa. Ya, bisa. Kalau Kak Fatna? Gak marah-marah sama orang tua. Gak marah-marah sama orang tua. Ya, benar ya adik-adik. Karena tadi kakak bilang bahwa menghormati adalah sebuah sikap, sopan, dan santun kepada orang tua kita. Berarti ketika misalkan nih orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita nggak mau. Kita nggak boleh marah ya adik-adik. Nggak boleh teriak-teriak membentak orang tua kita. Bahkan sampai memukul orang tua kita. Nggak boleh ya adik-adik. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Wah, nggak boleh ya untuk kedepannya, nggak boleh dilakukan lagi ya. Kemudian, seperti yang dikatakan Kak Fani tadi, kita bisa membantu orang tua untuk menyapu rumah. Nah, kita bisa membereskan tempat tidur kita. Kita bisa membereskan mainan kita kalau kita disuruh sama orang tua. Ada lagi nih, siapa yang biasanya kalau makan nggak dihabisin? Ayo siapa? Siapa ya, Kak? Untuk kedepannya, kalau bisa dihabiskan ya adik-adik, kita juga sudah belajar minggu lalu oleh Kak Livia bahwa kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada orang tua kita karena orang tua kita sudah memberikan makanan kepada kita. Jadi bentuk dari ucapan syukur itu adalah kita bisa menghabiskan makanan itu. Untuk kakak-kakak Pratama Madya nih biasanya, kalau misalkan orang tuanya nyuruh untuk pergi beliin sesuatu di warung, kira-kira mau nggak? Mau ya adik-adik untuk membantu orang tua. Ada lagi nih, biasanya siapa nih yang suka ditegur karena main HP-nya kelamaan sampai lupa belajar dan membantu orang tua? Besok kalau misalkan ditegur suruh berhenti dulu, berhenti ya, bantu orang tua dulu dan belajar dulu. Terus kira-kira apakah cuman orang tua saja yang harus kita hormati? Ada yang tahu? Enggak ya adik-adik, bukan hanya orang tua kita saja. Tetapi kalau ada oma, ada opa, ada guru di sekolah, ada guru sekolah minggu, kita juga harus menghormati mereka. Kalau misalkan mereka memberikan sesuatu, misalkan menyuruh adik-adik melakukan sesuatu, adik-adik juga harus dengarkan. Adik-adik juga harus taati itu. Bahkan adik-adik, kita juga harus menghormati semua orang. Kita harus bersikap sopan, bersikap santun kepada semua orang. Untuk firman Tuhan kita sudah selesai, kakak akan memberikan ayat hafalan kepada kalian. Ayat hafalannya ada di kitab Keluaran 20 ayat 12. Kita buka sama-sama. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-12. Untuk adik-adik balita batita, ayat hafalannya adalah Keluaran 20 ayat 12a. Jadi hanya hormatilah ayahmu dan ibumu. Hanya sampai situ saja. Tetapi untuk kakak-kakak Pratama Madya, kalian harus menghafalkan keseluruhan ayat ya. Kemudian, kakak juga mempunyai sebuah tantangan kepada kalian. Tantangannya untuk kelas balita batita, kalian selama seminggu ke depan harus berusaha menghabiskan makanan kalian. Setiap kali makan, kalian harus berusaha untuk menghabiskan makanan kalian. Untuk kakak-kakak Pratama Madya, kalian harus membantu orang tua kalian. Misalkan nih, mencuci piring di rumah, menyapu di rumah, menyiram tanaman, atau hal lain yang bisa membantu orang tua kalian. Nanti, untuk orang tua, atau oma, atau opa, atau kakaknya bisa dibantu untuk mendokumentasikan apakah adik-adik menjalankan tugasnya atau tidak ya. Kemudian nanti bisa dikirim ke grup info sekolah minggu.
Kakak tunggu ya tugas-tugasnya untuk dijalankan. Untuk firman Tuhan sudah selesai. Kita akan berdoa. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar mengenai firman Tuhan untuk menghormati orang tua kita, menghormati oma, menghormati opa, guru, dan semua orang. Kiranya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga tugas kami agar kami bisa menjalankannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Kita belajar tentang bagaimana kita menghormati orang tua. Tapi tadi kita belajar juga kalau yang harus kita hormati itu bukan hanya papa dan mama kita ya Kak Jati, tapi siapapun yang ada di rumah. Mungkin juga ada papa, ada siapa? Ada oma. Oma, kakak lupa. Iya, atau mungkin om, tante yang ada di rumah. Kita juga harus menghormati mereka. Mungkin di sekolah ada teman kita, ada guru kita. Kita juga harus menghormati mereka. Oke, di lagu berikut yang akan kita nyanyikan, judulnya adalah Papa Mama Terima Kasih. Kak Fatna sudah pernah membawakan lagu ini di sekolah minggu ya, jadi pasti sudah ada yang tahu. Di lagu ini kita mau berterima kasih kepada Papa dan Mama yang selalu menjaga kita. Juga mereka selalu mengantar kita ke sekolah minggu. Walaupun sekarang ini kita belum bisa beribadah atau sekolah minggu di gereja secara langsung ya, tetapi kita harus tetap bersyukur. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan semangat dan dengan gerakan. Ikutin gerakan Kak Fatna dan Kak Jati ya. Ayo Kak. Papa Mama terima kasih. Papa Mama terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu, firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekati hati. Sekali lagi Papa Mama terima kasih. Papa Mama terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu, firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekati hati. Haleluya. Haleluya. Tuhan ku hidup. Haleluya. Ku berkemenangan. Haleluya. Aku kuat karena firman-Mu berakar. Haleluya. Haleluya. Tuhan ku hidup. Haleluya. Ku berkemenangan. Haleluya. Aku kuat karena firman-Mu berakar. Karena firman-Mu berakar. Sekali lagi. Karena firman-Mu berakar. Yeay. Oke, sebelum kita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita kali ini, Kak Fatna punya beberapa pengumuman deh untuk adik-adik dan papa mama yang ada di rumah. Yang pertama adalah minggu depan kita akan ada ibadah kenaikan kelas. Yeay! Di sekolahnya pasti sudah ada yang naik kelas kan? Wah, selamat ya yang sudah naik kelas. Tapi di sekolah minggu kita juga akan ada kenaikan kelas yang dari Batita naik ke Balita, dari Balita naik ke Pratama. Pratama naik ke mana Kak? Madya naik ke Tunas Remaja. Tunas Remaja naik ke Remaja, dan Remaja naik ke pindah ke Phil. Oke. Nah, jadi minggu depan kita akan ada ibadah kenaikan kelas. Untuk info selanjutnya akan disampaikan lewat grup WhatsApp info sekolah minggu GKNF. Yang kedua adalah ini pengumumannya biasa disampaikan setiap minggu ya, di setiap ibadah sekolah minggu online. Tanggal 15 kemarin ada teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Yang ulang tahun pasti sudah senyum-senyum nih kalau lagi nonton. Oke, jadi yang ulang tahun adalah Adina.
kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Adina dengan mengatakan selamat ulang tahun Adina, Tuhan Yesus berkati pada hitungan ketiga. Kak Fatna akan hitung ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Adina, Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, kita akan lihat foto ataupun video yang dikirimkan oleh adik-adik yang mengerjakan aktivitas dan tantangan yang diberikan Kak Livia minggu lalu. Kita lihat sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa itu kita. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wah, keren sekali ya. Untuk adik-adik yang belum ikutan, nanti ikutan tugasnya atau tantangannya Kak Jati ya. Oke, ditunggu minggu depan. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Jati. Silakan. Oke, sikap doanya yuk, gimana? Yuk kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena berkat-Mu kami sudah beribadah di tempat ini, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa kami kerjakan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa, terima kasih untuk Adina yang telah berulang tahun. Kiranya Engkau berkati Adina sehingga Adina bisa menjadi anak yang baik dan tumbuh besar menjadi anak yang baik yang mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga. Berkati juga keluarganya, berkati papa mamanya agar bisa mendidik Adina dengan baik. Dan sekarang kami telah selesai beribadah, kiranya Engkau berkati setiap kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Jati. Dan ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.